Shalom, Horas Madihamuna, Amanami. Kita kembali akan melaksanakan ibadah PA kita hari ini, persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini. Jumulo hita merede, sian bukwede nomor sada, ayat sada. Ringgas mahoton diku memuji debatakai ai di permudu-mudu hounang halupahoni di sesado dosamu di dauni sahidmi diudut dosamu diburiton dimi Huhud dia pula pun roham namar asa tulan humibun mingot uhumai. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan PA untuk kita hari ini, Jumat tanggal 8 Oktober 2021, ditetapkan dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1-15. Saya akan bacakan demikian. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini,
tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Sampai demikian pembacaan firman hari ini yang saya berikan tema atau judul berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja adalah sifat karakter dan perilaku orang-orang beriman, orang Kristen. Berdoa dan bekerja. Itu tidak perlu dimengerti atau dibuat pemisahan, atau tak perlu dipertanyakan mana yang duluan, apakah berdoa dulu baru bekerja, apakah bekerja dulu baru berdoa. Berdoa dan bekerja itu dilakukan dalam waktu yang sama. Jadi berdoa itu adalah sebuah penyerahan diri kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Jadi berdoa bukan hanya berkata-kata, berdoa bukan hanya membuat permohonan kepada Tuhan, tapi berdoa itu menyerahkan secara total hidupnya kepada Tuhan, setiap waktu, setiap aktivitas. Sedangkan bekerja adalah kegiatan aktivitas yang dilakukan secara maksimal sesuai kemampuan dan talenta yang dimiliki. Jadi tidak bermalas-malasan, tidak menunggu saja, tidak pasif. Jadi tidak boleh berdoa serahkan kepada Tuhan, lalu kita diam menunggu, tidak bisa. Dan berdoa dulu baru bekerja, tidak bisa. Di mana kita berdoa, di situ kita bekerja. Di mana kita bekerja, di situ kita berdoa. Atau dengan kata lain, doakanlah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah doamu. Jadi di saat yang bersamaan, apapun aktivitas kita, kegiatan kita, pergerakan kita, harus selalu menyatu dengan Tuhan, berserah dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Itulah doa. Bersama-sama dan berserah kepada Tuhan. Jadi tidak hanya sebuah upacara bercakap-cakap, berbicara, bukan hanya itu doa, tapi doa adalah seluruh gerak hidup, totalitas kehidupan adalah doa. Doakanlah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Saudaraku, Hamuna Kamanami, berdoa dan bekerja tidak bisa terpisah dari kehidupan orang beriman. Orang percaya harus selalu hidup di dua situasi itu. Situasi yang selalu berdoa dan situasi yang selalu bekerja, beraktivitas, berusaha secara maksimal. Tidak ada kamus, tidak ada istilah bermalas-malasan di dalam orang beriman. Hamuna Kamanami dan juga saudara-saudaraku, surat terakhir Paulus, itulah 2 Tesalonika 3. Ini surat terakhir Paulus. Dan ini tentunya menekankan supaya jemaat di Tesalonika tidak hanya mengerti apa itu berdoa, tidak hanya mengetahui apa itu bekerja, tapi surat ini menegaskan supaya jemaat di Tesalonika mengikuti teladan dari Rasul Paulus, mengikuti teladan. Saya akan kembali bacakan secara khusus ayat 7 dan ayat 8. Demikian, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu
dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat 9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Penegasan dari Rasul Paulus bahwa surat ini adalah untuk menjadi teladan, tiruan untuk diikuti. Bukan hanya sekedar mengetahui apa itu berdoa, apa itu bekerja, tetapi benar-benar supaya dilakukan, diikuti, ditiru, dan diteladani. Mengikuti teladan itu artinya melepaskan segala keegoan, egoisme, keakuan harus dilepaskan. Segala kebiasaan, segala gaya hidup, segala keinginan harus dilepas, harus ditanggalkan. Kalau si A adalah seorang yang tidak mau terlambat, sedangkan saya suka terlambat. Kalau saya mau mengikuti si A, saya harus tanggalkan, saya harus tinggalkan sifat yang suka terlambat, meniru, mengikuti, dan meneladani si A. Itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya mengikuti teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Di Hamuna Manami, berdoa dan bekerja, itulah teladan, itu tiruan yang ditinggalkan oleh Rasul Paulus selama di Tesalonika, supaya menjadi teladan, supaya diikuti, supaya dilakoni oleh jemaat Tesalonika, supaya menjadi gaya hidupnya berdoa dan bekerja, supaya menjadi kebiasaannya, tradisinya, karakternya, dan perilakunya. Rasul Paulus menginginkan jemaat di Tesalonika memiliki gaya hidup, memiliki sifat karakter dan perilaku, yaitu berdoa dan bekerja. Inilah yang ditekankan nats kita, yang harus diikuti setiap orang percaya. Mengikuti bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan mengeluh, bukan dengan terpaksa, tapi mengikuti dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan sukacita, dan dengan optimis. Ini yang diharapkan, dan inilah yang harus kita latih. Bagaimana kita mengikuti teladan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus pun mengikuti teladan itu dari Yesus Kristus. Jadi berdoa dan bekerja bukan ciptaan dari Rasul Paulus, tapi itu adalah hasil tiruan, teladan yang diberikan Yesus kepada Rasul Paulus. Sebab Yesus Kristus juga selalu hidup dalam doa dan bekerja. Allah kita juga bekerja, menciptakan segala sesuatu dengan bekerja. Oleh karena itulah lahir istilah ora et labora, berdoa sambil bekerja. Jadi dua hal, dua sisi, berdoa dan bekerja, tidak boleh terpisah. Tidak boleh satu didahulukan, satu dibelakangkan, tapi sekaligus di waktu bersamaan harus dilakukan. Dan itulah yang ditiru oleh Rasul Paulus dari Yesus. Dan itu yang diajarkan, diwariskan kepada semua generasi termasuk kita saat ini, supaya menjadikan berdoa dan bekerja sebagai gaya hidup. Hamuna Akka Amanami dan juga saudara-saudaraku, kenapa ini menjadi penting? Kemarin tanggal 7 Oktober adalah hari jadi gereja kita HKBP, hari ulang tahun
ke-160, 7 Oktober. Dan di hari jadi ini Tuhan kembali menegaskan melalui Rasul Paulus supaya kita menjadi orang yang membuat perilaku, kebiasaan, dan gaya hidup berdoa dan bekerja. Tidak boleh hidup bermalas-malasan pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi, kenapa ini menjadi penting? Karena memang generasi muda saat ini perlu dibebaskan dari sifat instan, dari fenomena-fenomena kemalasan yang ingin dapat kerja tanpa berusaha, yang ingin tamat tanpa belajar. Itu adalah keinginan-keinginan instan yang sudah menjadi fenomena di saat-saat sekarang ini. Dan untuk itulah Tuhan meminta teladan dan tiruan dari kaum bapa. Kaum bapa, ama adalah imam, malim di tengah rumah tangga yang menjadi teladan dan tiruan. Generasi muda saat ini tidak kekurangan ilmu pengetahuan. Mereka tidak kekurangan teknologi. Mereka tidak kekurangan fasilitas, tapi mereka kekurangan teladan. Mereka miskin tiruan. Maka Tuhan meminta kepada kaum bapa, imam di tengah rumah tangga, supaya memberi teladan dan tiruan akhlak moral. Apa yang harus kita berikan? Gaya hidup berdoa dan bekerja. Mari kita jadikan berdoa menjadi kebiasaan kita, menjadi perilaku kita, menjadi gaya hidup kita. Jangan lakukan apapun kalau belum berdoa. Dan jangan bekerja kalau tidak berdoa. Tapi jangan juga hanya berdoa tanpa bekerja. Kedua hal itu adalah kait-mengait dan tidak terpisahkan. Itulah teladan, itu tiruan, itu gaya hidup kita yang perlu kita wariskan menjadi teladan dan tiruan untuk generasi yang akan datang, sehingga lahir generasi-generasi yang religius, yang dekat dengan Tuhan, dan juga rajin bekerja untuk membuat kehidupan ini lebih baik di masa yang akan datang. Hanguna kamanami, marilah melatih diri untuk menjadi orang yang selalu berdoa dan bekerja, supaya ada tiruan, teladan yang kita wariskan kepada generasi mendatang. Sekali lagi, jangan pernah lalai berdoa dan bekerja. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah kami terima. Secara khusus kepada kaum bapa, Tuhan berpesan supaya menjadikan dirinya imam yang menjadi panutan, teladan, dan tiruan, yaitu yang memiliki kebiasaan gaya hidup berdoa dan bekerja. Generasi yang akan datang perlu diselamatkan dengan kebiasaan itu. Mereka, generasi muda, tidak kekurangan pengetahuan, tidak kekurangan teknologi dan fasilitas, tapi mereka miskin teladan, kurang tiruan. Jadikan kaum bapa memberi tiruan dan teladan, yaitu orang yang selalu berdoa dan bekerja. Itu yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan rasul-rasul. Dan itulah yang dipesankan rasul-rasul lintas generasi. Terima kasih atas firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kaum bapa, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang beri kekuatan di dalam segala aktivitas mereka, Tuhan yang memberikan roh-Mu untuk tetap di jalur Tuhan, memberi
teladan tiruan melalui yang suka berdoa dan bekerja. Tuhan, pimpinlah seluruh keluarga jemaat-Mu. Bila mana ada kaum bapa yang sedang sakit, hadirlah di sana memberi kesembuhan dan pemulihan. Mereka yang berduka juga Tuhan yang memberikan penguatan melalui firman-Mu. Mereka yang sedang kesulitan dalam ekonomi, Tuhan hadir membuka jalan bagi mereka. Kaum bapa adalah imam di tengah keluarga, menjadi perantara Tuhan untuk mengajar dan memberi teladan kepada anak-anaknya dan generasi muda. Dengarkan kami Tuhan, dan terimalah doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita Tedehon buku deta nomor 487 ayat sada 487. Tuhalak namargo si partangiai duk pesitaon dang olo talui positu turohana di debatanai Tuhan namana luon sude pangaloi. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madihita saluhutna, Tuhan Yesus memberkati.